Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya hamba Allah dari NTB Pagutan Mataram, Bu ya. Saya ingin bertanya, Bu ya. Satu, saya sering kali mendengar atau nonton ceramah lewat YouTube, baik itu ceramahnya Buya atau ustadz-ustadz yang lain. Apakah saya termasuk murid Buya atau ustadz-ustadz yang lain? Dan apakah kalau saya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Buya atau ustadz-ustadz yang lain, apakah saya mendapatkan pahala? Atau saya justru salah karena mengamalkan tanpa bertemu guru secara langsung? Yang kedua, apa hukum mempelajari ilmu thariqat atau ilmu tasawuf, Buya? Terima kasih Buya atas jawaban yang diberikan. Semoga Buya, keluarga dan seluruh orang-orang mukmin diberikan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, silakan berjawab. Yang pertama adalah di dalam belajar itu adalah kita harus tahu kepada siapa kita belajar. Jangan-jangan belajar kepada orang yang salah secara iman dan akidah. Maka agama itu amanah. Faltandur amman ta'khud dinak. Dari siapa kamu mengambil ilmu agama? Kalau ilmu dunia kita bisa mengambil dari siapapun, biarpun dari orang kafir ilmu dunia. Tapi ilmu agama harus dari guru yang Anda yakini benar akidahnya. Kalau tidak, Anda main-main akidah, Anda akan terjerumus. Pertama itu. Kemudian setelah Anda memilih guru tepat sesuai dengan keimanan Anda, akidah Anda, baik dengan cara Anda diberi petunjuk oleh guru-guru yang lain, setelah Anda yakin itu adalah guru yang Anda layak belajar kepadanya, maka ada martabat orang belajar. Martabat pertama, Anda bisa bertemu langsung. Ini adalah martabat pertama, karena di situ ada kedekatan secara fisik, kemudian juga maknawi, batin juga. Nah, itu kalau bisa. Selagi bisa memang diupayakan. Aneh sekali wong gurunya ada kok dia nggak pernah ketemu, kan aneh. Tapi kalau karena uzur berjauhan tempat, ya itu tergantung hati. Biarpun tidak bertemu jasad, tapi hatinya sambung dengan cinta karena Allah, maka dia akan sambung dengan guru dimanapun. Dan itu sudah sangat cukup. Sangat cukup, dan boleh mengamalkan. Dan dianggap sebagai murid, karena murid itu adalah bukan guru menganggap, tapi murid sendiri yang mengikatkan dirinya kepada guru. Kalau guru selalu menginginkan muridnya sukses semuanya, tapi yang menjadi masalah muridnya mau atau tidak. Kalau hatinya tidak sambung, tidak akan seperti itu. Jadi mengamalkan Anda kalau memang betul, kalau Anda di dalam mencari guru tersebut Anda caranya benar, Anda bukan orang yang salah. Dan memang setelah mendengar ilmu diamalkan dong. Nah, zaman ini kan zaman YouTube, sebetulnya kan tidak beda YouTube itu dengan kitab. Tinggal Anda itu YouTube-nya resmi atau nggak resmi, gitu loh maksudnya. Kitabnya ini kitab yang sudah dipalsukan atau kitab langsung yang ditulis Imam Ghazali dan sebagainya, seperti itu. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada Anda terus istiqomah di dalam mencari ilmu. Amin. Dan berguru, dan semoga ilmu Anda manfaat. Selain mengamalkan, apa ada cara lain untuk mengikat hati, Bu ya? Ya mendoakan dong. Mendoakan ya? Itu yang hal yang tidak bisa mendoakan, atau mungkin kalau Anda dengan jasad Anda tidak bisa, Anda bisa bergabung dengan guru dengan apapun yang Anda miliki. Mungkin putra Anda sambungkan, kirimkan, mungkin harta Anda, mungkin keahlian Anda, mungkin seperti itu. Kayak seperti mengirim Al-Fatihah begitu, Bu ya? Doa mendoakan, iya. Fatihah itu termasuk di antara sebab dikabulkan doa, bukan Fatihah saja. Sedangkan mempelajari hukum thariqat dan tasawuf seperti apa, Bu ya? Thariqat tasawuf itu maknanya akhlak. Asalkan thariqah dan benar akhlak, itu ya akhlak yang benar. Yang repot ada tasawuf palsu, tasawuf ngaco. Baik, Bu ya. Ada tasawuf kan, ada orang ngaku tasawuf tapi tidak ada hubungan dengan tasawuf dia. Orang bertasawuf itu semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin baik dengan manusia. Itu tasawuf sudah. Kalau ada tasawuf bangun malam tidak rindu, kerjaannya begadang nggak jelas, ngalur gitu, ngiri kepada ini. Justru tasawuf menghilangkan iri. Ada grup paguyuban, padepokan, perkumpulan tasawuf, tapi kerjanya gonjeng tok setiap hari. Mana ada tasawuf gitu? Nggak ada. Jadi thariqah memang benar, al-haq. Thariqah itu benar. Thariqah itu adalah satu perkumpulan yang di situ ada seorang syekh yang menghantarkan kita kepada Allah. Cuman kalau sudah thariqahnya syekhnya syekh palsu, syekhnya tidak pernah kenal kepada Allah, gimana orang yang buta kan nuntun orang? Nggak mungkin dong. Nah, maka di sini juga perlu mencari guru yang benar. Baik, Bu. Dan diizinkannya mengambil ilmu dari guru misalnya melalui YouTube itu apakah hanya sebatas ilmu-ilmu misalnya berkaitan fikih atau yang lainnya, atau misalnya sampai ke zikir-zikir mungkin dia, zikir-zikir yang diamalkan jadi amaliyah usbu'iyah atau yaumiyah atau usbu'iyah. Nah, kalau selagi kita mengingatkan diri kita pada guru, kita percaya dong dengan guru tersebut, bukan ngacak sana sini. Maka guru kan punya amalan, dan beliau sudah punya pengalaman sampai kepada ilmunya, sampai kepada Allah. Kita ikuti dong sebisa mungkin apa yang diarahkan oleh guru. Walaupun belum ada istilah ijazah sama qabiltu gitu. Ada sebagian doa yang oleh guru dibebaskan. Kalau sudah disebarkan di bukunya, ya itu bisa dibaca oleh siapa saja. Atau zaman ini di YouTube-nya, asalkan resmi kan begitu. Itu didoakan. Hanya ijazah tidak harus dalam amalan.
Siapa mengatakan amalan-amalan harus pakai ijazah? Ijazah itu penguat, pengikat antara guru dengan murid. Tanpa ijazah pun sah berdoa. Anda menemukan buku isinya doa yang baik, Anda bisa baca. Apalagi kalau ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya. Berarti kalau sampai ada seorang guru yang tidak ridho, misalnya zikirnya ini disebarkan kecuali oleh orang-orang yang memang diberi ijazah, lalu ternyata ada menyebarkan, berarti dianggap khianat. Ya, tidak ada. Bagaimana zikir tidak boleh disebarkan? Apa itu zikir, apa itu? Baik. Aneh sekali. Zikir tidak boleh disebarkan, aneh. Jangan-jangan memang ini zikir, bukan zikir dia biasanya. Kalau zikir dia nggak laku pasti. Baik ya. Kalau zikirnya dia sendiri nggak mungkin begitu. Kalau zikirnya dia pasti minta disebarkan. Mungkin zikirnya orang yang orang itu punya pengaruh agar melalui dia nggak punya pengaruh, dia nggak punya apa-apa. Dia ingin jadikan zikir ini pokoknya semua harus lewat saya, karena saya wakilnya dari. Ini sudah ada monopoli maslahat dunia, ini bahaya demikian itu. Baik ya. Misalnya, mohon maaf, ini ada seorang tokoh besar, seorang guru tarekoh yang masyhur di negeri mana, ya kan? Kemudian ijazahkan ke kami. Padahal orang lain juga ada yang punya ijazah. Cuman karena saya pengen orang biar kerumunin saya. Nah, ini kan maksudnya dunia lagi, bukan? Tidak boleh disebarkan. Mana ada zikir tidak boleh disebarkan? Bukankah zikir untuk mengajak kepada Allah? Kalau ada zikir tidak disebarkan, pasti zikir aneh ini. Mana ada zikir tidak boleh disebarkan? Hanya mungkin jangan diberikan kepada orang yang masih begini-begini. Itu permasalahannya adalah masalah maknanya dan isinya beda. Ya, Bu ya. Jadi misalnya karena zikir ini tidak bisa dibaca sendiri, harus berkelompok, dan dia ingin yang memimpin zikirnya adalah orang yang punya ilmu misalnya. Tidak ada juga zikir yang harus dipakai kelompok, tidak ada. Mana ada zikir pakai kelompok? Ini kok jadi kutub ekstrim. Yang satu mengatakan tidak boleh zikir kelompok, ini harus pakai kelompok. Zikir boleh sendiri, boleh kelompok. Kita tidak perlu aneh-aneh dalam beribadah itu. Sekarang ada yang satu ekstrim, zikir berjamaah nggak boleh. Ada enggak? Aneh juga. Satu ini harus kelompok, kok aneh banget. Ini muncul ekstrim, kenapa kita harus muncul ekstrim juga? Anda boleh baca bersama, boleh sendiri. Cuman bersama itu biasanya untuk siapa? Untuk orang yang masih suka malas ngantuan, sehingga sehingga kenapa ada zikir setelah sholat bareng-bareng itu? Sebenarnya tidak ada bareng-bareng juga boleh. Cuman kalau orang awam, orang yang tidak hafal, diam, ngobrol, kan begitu. Dibimbing oleh seorang imam untuk baca zikir seperti itu. Ya, itu Bu ya. Baik, Masya Allah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Tapi kalau misalnya ada seorang guru yang menginginkan bahwa zikir yang dibuatnya itu misalnya kalau mau disebar adalah tidak asal, artinya kalau misalnya membimbing itu yang bagian membimbingnya itu memang harus orang yang mengerti ilmu, bukan hanya sekedar bisa baca zikir, itu diperkenankan Bu ya? Iya, kalau maksudnya itu adalah memberikan, kalau membimbing itu maksudnya apa? Memimpin zikir. Iya Bu ya. Kalau memimpin zikir tidak harus punya ilmu. Karena namanya memimpin zikir. Tapi kalau jadi seorang mursyid, itu yang harus. Pembimbing harus punya ilmu. Mursyid tidak ngerti ilmu, mau bawa kemana? Dia nggak tahu jalan. Kalau membimbing masalah zikir bisa saja dipilih orang yang suaranya lah fasih dan sebagainya. Bisa saja. Seperti itu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya, dan semoga tadi hamba Allah yang bertanya ya, dari NTB ya, memahami apa yang Bu sampaikan. Baik, kita